Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya. Jadi untuk video kali ini teman-teman, saya akan kembali memberikan informasi kepada kalian dan kali ini informasinya adalah mengenai vlog ya. Nah, tapi vlog bukan vlog video pribadi ya, tapi FLOC teman-teman. Nah, nanti kita akan berbicara lebih jauh apa sih FLOC. Tapi sebelum itu, seperti biasa, saya ingin mengajak kalian yang mungkin baru pertama kali berkunjung ke channel saya dan baru pertama kali melihat video dari saya. Nah, di sini adalah berisi link yang saya private teman-teman ya. Jadi ini adalah bio link yang berisi link-link private dan tidak saya publikasikan di channel saya. Jadi silakan kalian berkunjung ke halaman ini supaya kalian mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai seputaran YouTube ya. Kemudian di sini juga ada grup Telegram. Jadi silakan kalian bergabung, dan untuk cara bergabung di grup Telegram saya juga sudah membuatkan tutorialnya. Dan mungkin akan saya simpan di pojok kanan atas ini linknya teman-teman ya. Oke, saya rasa sampai di situ. Oh ya, bagi kalian yang ingin memesan VPN dan tools dari saya untuk menghijaukan pixel scan, silakan nanti kalian bisa hubungi seperti yang tertera di layar ya. Jadi saya tampilkan di layar untuk harga dan kemana kalian harus untuk kontak saya. Oke, mungkin sampai di situ sebagai pembukaannya. Mari kita langsung ke informasinya teman-teman. Nah, untuk mengetahui apa sih sebenarnya FLOC itu atau vlog ya, jadi kalian bisa berkunjung ke Wikipedia. Nah, di sini diterangkan ya bahwa vlog itu adalah singkatan dari Federated Learning of Cohort. Vlog ini adalah is a type of web tracking. Jadi sebuah tipe untuk tracking ya teman-teman ya. Kemudian it groups people into cohorts based on their browsing history for the purpose of interest based advertising. Nah, jadi intinya ini vlog ini merupakan sebuah program yang digunakan untuk men-tracking para users atau ya kalian lah ya, berdasarkan history browsing kalian. Kemudian vlog was being developed as a part of Google's Privacy Sandbox Initiative. Jadi vlog ini dikembangkan oleh Google ya teman-teman ya, dan ini vlog ini berjalan di browser Chrome ya. Jadi kalau kalian menggunakan Firefox, saya rasa kalian nggak perlu khawatir dengan program vlog ini ya. Kemudian which includes several others advertising related technologies with birth time names. Jadi terdapat juga beberapa teknologi berdasarkan advertisingnya ya. Kemudian kalau kalian lihat di sini, Google sedang memulai vlog ini pada Maret tahun 2021 kemarin ya. Jadi relatif baru as a replacement for third party cookies. Jadi sebagai pengganti daripada cookies ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian yang mungkin belum tahu cookies itu apa, ya cookies itu ya seperti history yang ada di browser kalian ya. Jadi kalian bisa lihat di sini ya. Nah, history ini jadi history ini juga berisi cookies ya teman-teman ya. Itulah berisi data-data hasil dari browsing kalian di internet ya. Jadi ada data kalian di situ, apa yang kalian lihat ya, apa yang kalian cari itu ada di situ semua. Nah, lantas apa sih yang perlu kita khawatirkan dari vlog ini teman-teman ya? Kalau kita lihat di sini, The Economist said some critics have suggested that the core system will facilitate fingerprinting of individual device, compromising privacy. Jadi intinya kalian itu di profiling teman-teman ya. Mungkin sama seperti penjelasan yang saya kemarin-kemarin ya. Jadi ini adalah penambahan informasi saja kepada kalian ya. Jadi vlog ini digunakan untuk memprofiling kalian atau membaca fingerprint daripada browser kalian teman-teman, yang nanti digunakan untuk keperluan advertising. Nah, lantas apa saja sih yang menjadi komponen yang menjadi fingerprinting dari program vlog ini ya? Jadi kalian bisa lihat. Jadi selain daripada cookies dan history tadi ya yang digunakan untuk mengkelompokkan kalian dalam suatu sistem advertising, komponen lain adalah dari fingerprint browser kalian teman-teman ya. Jadi kalian bisa lihat di sini. Mungkin saya tidak terlalu membacakan semuanya, hanya sebagian saja ya. Jadi kalian bisa di sini ya, sampai operating system kalian juga akan di record teman-teman ya. Kemudian untuk di sini terbagi dua ya, ada passive fingerprinting dan active fingerprinting. Nah, kemudian untuk Adobe Flash ini juga, ketika misalnya Adobe Flash ini aktif, itu bisa membocorkan MAC address kalian teman-teman ya. Jelas, jadi dari beberapa komponen ini kalian itu sudah di profiling.
Nah, jadi untuk pengganti daripada cookies ini teman-teman. Nah, kenapa cookies itu harus diganti dengan vlog? Jadi untuk cookies ya, mungkin saya tampilkan di layar untuk penjelasan singkatnya. Jadi ketika misalnya menggunakan teknologi cookies itu tadi, maka Google akan mendata itu lebih banyak profile. Jadi akan lebih, waktu yang diperlukan lebih lama dan lebih sulit ya, memerlukan sumber daya yang besar. Karena ketika menggunakan cookies ya, teknologi cookies itu mereka akan mentarget personal. Jadi personal per satu orang itu mereka target dengan teknologi cookies itu tadi. Nah, tapi dengan vlog ini teman-teman, jadi orang-orang yang memiliki ketertarikan yang sama itu akan dikelompokkan. Jadi misalnya kalian mencari sebuah apa namanya, baju ataupun mencari apa gitu ya, atau kalian mencari mungkin sepatu baru atau apapun ya, nanti kalian akan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok vlog gitu ya. Jadi sudah ada vlog ID-nya atau cohort. Nah, mereka nyebutnya cohort ID ya. Jadi kalian akan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok berdasarkan ID atau ketertarikan kalian pada sesuatu yang kalian cari di internet. Nah, jadi jika sebelumnya cookies itu tadi secara personal ya, walaupun mungkin kalian memiliki ketertarikan yang sama terhadap sesuatu, tapi kalian akan ditarget secara personal dan ini membutuhkan sumber daya yang besar. Makanya dibuatlah sistem vlog ini ya. Jadi supaya yang tadinya mungkin mereka harus menganalisa ratusan juta orang dalam satu waktu, tapi dengan adanya vlog ini mereka hanya menganalisa ribuan orang saja. Jadi lebih, sumber daya yang diperlukan tidak terlalu besar ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya vlog ini juga merupakan salah satu dari jawaban ya, karena banyak yang concern terhadap tracking di internet. Jadi dibuatlah vlog ini supaya kita tidak di trace atau di track secara personal gitu ya, karena mungkin bagi sebagian orang itu sangat tidak mengenakan teman-teman ya. Nah, jadi kalian sudah tahu ya, jadi komponen yang digunakan oleh program atau sistem vlog ini adalah ya tadi ya, browser fingerprint itu termasuk dalamnya canvas fingerprint, WebGL, kemudian audio konteks ya, dan lain-lain. Kemudian cookies yang ada di browser kalian juga itu digunakan sebagai sarana untuk mengkelompokkan kalian untuk advertising teman-teman ya. Nah, kemudian bagaimana caranya kita melihat website ya, khususnya di sini adalah Google ya. Bagaimana cara mereka untuk mengaplikasikan daripada sistem vlog ini? Ya, gampang saja. Mereka mempunyai jaringan iklan yang besar ya teman-teman ya. Saya rasa yang paling besar lah di dunia saat ini kan. Nah, jadi mereka menggunakan jaringan iklan mereka teman-teman. Nah, sangat mudahnya kalian bisa berkunjung di website berita ya, karena website berita itu paling bisa dibilang itu pelanggan utamanya daripada Google Ads ya. Jadi merupakan bagian terbesar dari jaringan Google Ads. Nah, kita paling gampang saja lihat coba di halaman Kompas ya. Oke, jadi sekarang kita sudah berada di halaman Kompas ya. Jadi ya seperti yang saya bilang tadi teman-teman ya, kalau kalian mau lihat ya gampang aja pergi ke website berita, kalian lihat aja ini iklannya luar biasa sekali. Jadi untuk loading halaman ini aja ya cukup lama gitu ya. Kalau jaringan kalian nggak kenceng ya dia akan membutuhkan waktu yang lama ya untuk meloading ini ya. Jadi ini adalah website berita ini merupakan saya rasa pelanggan utama dari jaringan Google Ads ya. Jadi kalau untuk melihat apakah program daripada vlog itu berjalan ya teman-teman ya, kita bisa lihat saja di iklan ini ya. Ini merupakan iklan dari Google Ads ya. Kalian klik kanan saja di sini, kemudian kalian inspect saja di sini ya. Kita tunggu. Nah, jadi sebagai tambahan aja teman-teman, bahwa untuk cookies itu tadi ya, biasanya kalian lihat di website itu ada cookies biasanya sampai setengah halaman ini ya. Setengah halaman itu memang sengaja teman-teman. Jadi kalian mesti harus klik OK untuk menghilangkan cookies itu tadi ya. Untuk izin cookies tadi itu ya memang sengaja supaya itu tadi fungsinya untuk memprofiling kalian dan melacak kalian. Jadi apa sih ketertarikan kalian di internet supaya bisa menjadi target iklan teman-teman ya. Nah, kita kembali lagi. Nah, kalian lihat di sini teman-teman ya. Nah, kalau kalian cek di sini, nah
ada 210 kata yang berisi kata Google ya. Kalian lihat teman-teman ya. Di sini ada Google Tag Manager. Kemudian coba kita lihat lagi. Nah, ada Google Analytics. Kemudian Google Optimize ya. Ini Google semua ya, teman-teman ya. Nah, banyak sekali Google di sini. Kemudian Google Syndication. Nah, apa sih Google Syndication ya? Kemudian satu lagi ya, double click ya. Jadi doubleclick.com itu apa sih? Nah, jadi kita bisa lihat teman-teman. Jadi teknologi daripada sejenis vlog itu tadi ya. Jadi menggunakan jaringan iklan yang seperti ini teman-teman. Jadi sebuah dari website ini akan mengirim request kepada Google ya, berdasarkan profile yang didapat. Jadi ketika kita mengunjungi halaman ini, maka ini sudah berisi data-data dari browser kita dan device yang kita gunakan teman-teman ya. Jadi mereka ini akan mengirim request ke Google itu tadi. Nah, nanti dari Google itu akan mengirim feedback ke website ini. Jadi sebagian itu akan mengirimkan iklan-iklan yang sesuai dengan kita. Jadi kalau sebelumnya kalian searching mengenai sepatu ya, kalian mau cari baju baru atau apa, biasanya akan keluar iklan-iklan sepatu dan iklan-iklan baju teman-teman ya. Jadi yang digunakan itu tidak hanya menggunakan cookies ya, tapi menggunakan teknologi vlog juga teman-teman ya. Nah, kemudian kalau kita berbicara lebih jauh lagi untuk tentang Google Syndication ini ya. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini teman-teman. Google Syndication adalah provides advertising or advertising related services such as data collection, behavioral analysis or retargeting. Jadi Google Syndication adalah menyediakan iklan ya, atau sesuatu yang relate dengan iklan ya, layanan periklanan lah intinya. Jadi seperti pengumpulan data ya, such as data collection. Jadi ya itu tadi seperti yang saya bilang tadi ya, data-data kalian itu sudah dikumpulkan ya. Nah, korelasinya dengan apa yang biasa kita lakukan ya teman-teman. Kalian tahu ini channel tentang apa ya, jadi saya nggak perlu terlalu gamblang untuk menjelaskannya ya. Jadi even kalian belum mengunjungi situs tersebut ya, kalian itu sudah diketahui teman-teman ya. Jadi sudah di profiling berdasarkan dari layanan-layanan Google Ads itu tadi ya. Oke, jadi teman-teman mungkin yang kalian belum ketahui ya. Jadi ini adalah halaman yang sering kalian mungkin yang sering kalian gunakan untuk melakukan browser test ya. Nah, jadi kalian coba lihat ya, klik kanan di sini, kemudian kalian inspect di sini ya. Jadi ini teman-teman merupakan salah satu website ini juga menggunakan jaringan Google Ads ya. Jadi kalau kalian lihat ya, kalau kita cari, nah di sini ada Google Syndication ya teman-teman ya. Jadi ya itu tadi, artinya ketika kalian melakukan browser test di sini, kalian itu juga sudah di profiling. Ketika kalian melakukan tes di sini, kemudian kalian masuk ke website tersebut, maka ya kalian juga sudah dikenali teman-teman ya. Karena itu sudah berisi data kalian kemana saja, itu website apa saja yang kalian kunjungi itu sudah diketahui ya. Nah, jadi inilah fungsinya dari vlog itu tadi teman-teman ya. Jadi salah satunya adalah itu, selain mengelompokkan kalian dalam beberapa kelompok ketertarikan atau minat terhadap sesuatu di internet ya, data kalian juga digunakan untuk memprofiling kalian teman-teman ya. Nah, jadi saran saya ketika misalnya kalian mau melakukan browser test itu ya, ini balik lagi terserah dari kalian ya. Kalau kalian enak atau nyamannya di website ini ya silakan saja. Nah, tapi ya seperti biasa mungkin kalian juga sudah sering ke halaman ini ya, Pixelscan ya. Jadi kalian bisa berkunjung di Pixelscan ya teman-teman ya, untuk melakukan browser test ya. Karena kalau kalian cek di sini ya, di sini Pixelscan ini tidak menggunakan jaringan Ads dari Google ya. Jadi nanti kita lihat teman-teman ya. Jadi kalau di sini kalian cek ya, coba kita cari. Nah, di sini Google, tapi dia bukan ini ya, bukan script ya. Nah, ini jadi Pixelscan ini memang tidak terkait atau terhubung dengan jaringan iklan manapun. Jadi kalau kalian lihat di sini donate ya, bagian donate ini kalian bisa baca. Mungkin kalian tidak membaca ini ya.
Jadi kalian bisa baca di sini, Pixelscan is maintained by a group of data scientists and developers who have their jobs but contribute most of our free time to development of the project. We love a challenge and we want to develop cutting edge technology that does not yet exist. Jadi intinya teman-teman bahwa website ini dikembangkan oleh data scientist ya dan developer yang sebenarnya mereka itu sudah punya pekerjaan rutin ya. Jadi pekerjaan harian mereka sudah ada sebenarnya. Jadi tapi mereka menggunakan waktu luang mereka itu untuk mengembangkan project ini ya. Jadi kalau kalian mau donasi ya silahkan, kalau kalian punya wallet, crypto wallet ya, jadi silahkan. Tapi ini sebagai informasi aja kepada kalian ya. Jadi kalian bisa menggunakan Pixelscan ini untuk melakukan browser test ya, atau mungkin kalian bisa menggunakan halaman dari LeaksRadar ini ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa menggunakan browser test atau web test dari LeaksRadar ini ya. Nah, cara untuk mengatasi daripada tracking dari program atau teknologi vlog ini teman-teman ya, kalian bisa saja pergi ke Chrome Web Store dan menginstal beberapa ekstensi ini ya. Bisa VlogOff, VlogBlock, dan Dacit Vlog ya. Jadi kalian bisa menggunakan ekstensi ini. Kemudian kalian juga bisa masuk ke setting ya, pengaturan. Jadi kalian bisa masuk ke privacy and security. Kemudian kalian pilih yang ini ya, privacy sandbox. Nah, jadi nanti kalian akan dibawa ke halaman yang seperti ini teman-teman ya. Jadi ada yang namanya vlog ya. Jadi kalau misalnya ini on, dalam keadaan on, jadi tinggal kalian off kan saja ya. Biasanya ini untuk browser-browser yang sudah update ya, browser terbaru itu ada menu ininya ya. Atau setidaknya di Chrome 89 itu tadi ya teman-teman ya. Tapi untuk vlog ini saya rasa sudah diperbarui ya, tapi nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Sebenarnya intinya sama saja teman-teman ya, tapi nanti kita bahas lebih dalam di video selanjutnya. Jadi intinya teman-teman yang mau saya sampaikan adalah sebelum kalian mengunjungi YouTube, itu YouTube sudah tahu apa yang kalian kunjungi sebelumnya ya, termasuk di IP saya tadi ya. Tentu ya ini akan menjadi sebuah hal yang mencurigakan ya bagi sebuah website ya. Jadi ini yang perlu kalian perhatikan menurut saya teman-teman. Jadi nggak melulu kita bahas tentang proxy dan Pixelscan ya teman-teman. Jadi untuk informasi ini sangat luas sekali. Jadi saya harap kalian mau belajar lebih dalam ya teman-teman ya. Dan satu lagi, saya sudah cek ya teman-teman ya. Jadi sepertinya Pixelscan sudah kembali normal. Silakan kalian cek teman-teman ya. Jadi kemarin katanya ada yang bilang bahwa Pixelscan itu tidak error, dia bilang ya. Jadi memang karena VPN kita aja yang kurang bagus atau proxy kita aja yang kurang bagus ya. Ini kemarin kita cek pakai IP real ya, langsung dari provider itu aja tetap merah ini. Di situ aja udah tulisannya jelas loh, ada error ya. Jadi sebenarnya bukan masalah proxy kita yang kurang bagus atau VPN kurang bagus ya. Memang dari developernya itu lagi maintenance ya. Jadi mereka lagi mengupdate dan mengupgrade website mereka teman-teman ya. Jadi ya itu tadi seperti yang saya bilang, kalian lihat di bagian sini tadi ya. Jadi memang mereka itu secara aktif untuk mengupgrade daripada website Pixelscan. Jadi ya maklum saja kalau memang ada beberapa komponen ini yang ketika kita cek itu merah ya. Ya karena sedang diotak-atik ya, wajar saja teman-teman ya. Jadi intinya memang kemarin itu memang error dari Pixelscan-nya, bukan karena proxy kita atau VPN kita yang kurang bagus ya. Mungkin dari saya itu saja ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kalian semua. Semoga dari video ini kalian mendapatkan apa yang informasi yang kalian butuhkan teman-teman ya. Sampai di sini penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.